Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nadif dengan NIM 24106060068. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ulumul Quran. Pada video kali ini membahas tentang nasakh dan mansukh. Nasakh dan mansukh itu seperti ayat yang satu itu merubah hukum yang ada di ayat yang sebelumnya turun. Nah, hal itu bisa terjadi karena kurun waktu proses turunnya Al-Quran itu sangat lama, yaitu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, dalam waktu yang lama itu, kondisi sosial masyarakat pada saat itu bisa berubah-ubah. Seperti yang awalnya zaman jahiliyah sampai ke zaman Islam begitu. Jadi hukum-hukum yang ada di Al-Quran itu ayat-ayatnya ada yang merubah hukum yang sebelumnya turun gitu. Nah, nasikh itu berarti ayat yang menghapus, mansukh berarti ayat yang dihapus. Jadi nasikh itu ayat yang baru turun yang menghapus ayat yang sudah lama turun, yakni mansukh atau ayat yang dihapus. Nah, proses hapus menghapus ini mengubah hukum yang berlaku, misalnya dari yang awalnya wajib jadi tidak wajib, terus yang tadinya halal menjadi haram gitu. Nah, kata nasakh sendiri dalam Al-Quran itu disebutkan sebanyak 4 kali. Yang pertama di Quran Surah Al-Baqarah ayat 104, Quran Surah Al-A'raf ayat 154, terus di Quran Surah Al-Hajj ayat 52, dan Quran Surah Al-Jasiyah ayat 29. Namun dari keempat ayat tersebut yang artinya sama seperti konteks menghapus atau membatalkan suatu ayat itu di dua ayat, yakni Quran Surah Al-Baqarah ayat 106 dan Quran Surah Al-Hajj ayat 52. Nah, pengertian nasakh sendiri menurut Imam Az-Zuhri yakni memiliki 3 makna, yakni al-ibtal atau penghapusan, al-izalah atau peniadaan, dan an-naql atau perpindahan. Secara istilah, nasakh yakni mengangkat, menghapus atau membatalkan berlakunya suatu hukum syarak dengan dalil hukum syarak lain yang datang belakangan. Nah, nasakh sendiri itu penghapusan berlaku pada hukum-hukum ibadah atau syariat. Nasakh sama sekali tidak berlaku pada perkara akidah ketuhanan, kisah sejarah umat terdahulu maupun prinsip-prinsip pokok ibadah. Jadi nasakh itu hanya berlaku untuk hukum-hukum ibadah atau syariat. Nah, terdapat perbedaan pandangan ini menyikapi adanya nasakh mansukh. Terdapat beberapa perbedaan pandangan. Yang pertama, kaum Yahudi atau yang sangat menolak nasakh mansukh ini. Mereka gigih menolak konsep hukum Tuhan yang berubah karena kitab Taurat mereka memegang prinsip aturan yang statis. Mereka memandang bahwa adanya perubahan hukum seolah Tuhan itu keliru. Yang kedua, ada kaum Syiah Rafidhah atau berlebihan. Mereka menganggap nyaris semua ayat bisa dihapus atau dimodifikasi berdasarkan pendapat kelompok mereka, yang mana hal ini sangat ditentang dalam pandangan Islam harus utama. Yang ketiga, jumhur ulama atau mayoritas ulama mengakui adanya ayat yang menasakh secara proporsional. Segala bentuk pergantian ayat adalah hak dan bentuk kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditegaskan dalam Quran surah An-Nahl ayat 101. Nah, untuk jumlah ayat yang dinasakh dalam Al-Quran ini para ulama berbeda pendapat. Menurut Ibnu Jauzi, yakni terdapat 246 ayat. Menurut Az-Zuhri 216 ayat, menurut As-Suyuti hanya 20 ayat, dan menurut Ad-Dahlawi hanya 5 ayat. Perbedaan itu bisa terjadi akibat perbedaan sudut pandang. Apakah ayat itu benar-benar dihapus secara total, nasakh, atau hanya sekedar pengecualian atau khususan takhsis.
Hikmah adanya nasakh ini sendiri yakni sebagai proses tasyri', penerapan hukum. Allah membuat sebuah tahapan hukum tidak sekaligus, menyesuaikan dengan kesiapan, tingkat kedaruratan, dan perkembangan masyarakat saat itu, seperti layaknya manusia berproses dari bayi menuju dewasa. Nah, hikmah yang kedua yakni sebagai ujian keimanan, menguji tingkat kepatuhan seorang hamba terhadap apa saja yang Allah atur, meskipun aturan itu berubah secara zigzag. Pembagian jenis nasakh dalam Al-Quran sendiri ada 3 jenis, yakni yang pertama hukumnya dihapus tetapi lafalnya masih ada, yang kedua lafalnya dihapus tetapi hukumnya masih ada, yang ketiga lafal dan hukumnya sama-sama dihapus. Yang pertama hukumnya dihapus tetapi lafalnya masih ada. Nah, ayat ini lafal ayatnya masih kita baca dalam Al-Quran, tetapi hukumnya di dalamnya sudah direvisi, seperti ayat kewajiban sholat malam atau sholat tahajud secara penuh sepanjang malam, yakni ayat masih ada di Quran surah Al-Muzammil ayat 1-4, diringankan dan dihapus wajibnya melalui Quran surah Al-Muzammil ayat 20 yang menyatakan sholat malam sesuai kemampuan dan hukumnya menjadi sunnah. Yang kedua, lafadznya dihapus tetapi hukumnya masih ada. Nah, ini lafalnya sudah dihilangkan dari lembaran Al-Quran, namun syariat dan hukumnya masih ditetapkan atau masih dijalankan. Contohnya seperti syariat hukum rajam, hukum mati bagi berzina yang sudah menikah atau zina muhson. Di dalam mushaf tidak ada redaksi ayat rajam, yang ada hanya ayat hukuman cambuk 100 kali. Namun Sayyidina Umar bin Khattab bersaksi bahwa dulu ayat tentang rajam pernah diturunkan dan diamalkan, sehingga hukumnya tetap wajib. Yang ketiga, lafaz dan hukumnya sama-sama dihapus. Nah, ini baik tulisannya maupun pemberlakuan hukumnya sama-sama dihapus. Contohnya seperti hukum tentang susuan bayi. Menurut Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, mulanya ada ayat yang menyatakan bahwa syarat menjadi ibu susuan yakni menyusui sebanyak 10 kali. Lalu hukum serta ayatnya dihapus diganti menjadi cukup 5 kali susuan saja. Sebelum video ini ditutup, saya ada mengutip satu surah, yakni barang siapa yang melakukan kebajikan sekecil biji zarah, niscaya akan mendapat balasannya. Quran surah Az-Zalzalah ayat 7. Nah, jadi berbuat baiklah dimanapun dan kapanpun, karena perbuatan baik sekecil apapun pasti akan mendapat balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu balasan di dunia maupun balasan di akhirat. Nah, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.